Shalom saudara, pada khotbah pagi kali ini kita akan belajar bagaimana tuntunan Allah untuk orang-orang yang takut akan Tuhan agar mampu melalui masalah. Saya berdoa, Bapa yang di sorga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur atas waktu yang kau berikan. Tuntun pimpin kami untuk kami bisa menerima apa yang menjadi isi hatimu, darahmu yang kudus, menyucikan tubuh, jiwa, dan roh kami, dan biarlah Roh Kudus memimpin kami. Kami mengakui segala dosa dan salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari demi hari kita harus makin belajar bagaimana kita mengenal Tuhan. Ternyata Allah kita, Tuhan kita memberikan langkah-langkah tuntunan ketika kita menghadapi masalah. Itu baiknya Tuhan. Ketika kita ada masalah tidak menunggu kita menyelesaikan, tetapi dia ikut campur di dalam masalah kita. Dia ikut mengambil alih masalah itu selama kita datang kepada dia. Dan itulah ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Kita akan belajar daripada Daud bagaimana Tuhan memberikan tuntunan ketika Daud mengalami masalah berhadapan dengan musuh-musuhnya. Yang pertama yang kita harus pahami di dalam Mazmur 118 ayat 5 adalah berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Kalau kita berdoa, tidak serta-merta doa kita dijawab. Karena kita sudah belajar banyak makna di balik setiap persoalan kita. Tetapi yang dikatakan melegakan adalah ketika kita menyampaikan persoalan kita kepada Tuhan, maka damai sejahtera itu akan turun dalam diri kita. Dan itu yang melegakan. Damai sejahtera itu memberikan gambaran bahwasanya Tuhan ada, yang sudah menjadi satu dengan kita, dia sedang memeluk kita, dan kita berada dalam perlindungannya. Ingat, Roma 8:31, jika Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Ya, Bapak dan sekalian, itu yang pertama, datang kepada Tuhan dengan cara apapun juga, bahkan kalau sesederhana mungkin kita berdoa cuma Tuhan tolong saya, tetapi disitulah Tuhan mengambil persoalan kita, ikut campur. Dia datang, dia menjadi satu dan melindungi kita. Damai sejahtera itu mengalir, dan disitulah kita ada kelegaan. Walaupun belum dijawab, tapi kita sudah punya keyakinan bahwa kita sudah bersama dengan Tuhan dalam menghadapi masalah itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh takut terhadap manusia. Persoalan di dalam kehidupan kita pasti bersinggungan dengan manusia. Kebanyakan demikian. Dan seringkali kita mengambil keputusan bukan apa yang berdasarkan kehendak Allah, tetapi ketakutan kita terhadap manusia ketika kita menjalankan kebenaran. Keterbatasan kita membuat kita akan mudah memilih satu keputusan seperti apa kata orang, apa yang saya lihat, apa yang nanti risiko bagi saya terhadap orang lain terhadap saya. Di dalam firman Tuhan ini menjelaskan, kita tidak boleh takut terhadap manusia. Takutlah terhadap Tuhan yang bisa membunuh jiwa dan membinasakan. Membunuh tubuh dan membinasakan. Bapak Ibu sekalian, bukan berarti takut sama orang itu kita tidak menghormati mereka. Kita tidak boleh takut sama orang, tetapi kita tetap bisa menjaga hubungan kita satu dengan yang lain dengan menghormatinya. Karena Tuhan katakanlah, hormatilah orang lain jika engkau ingin dihormati. Jangan takut terhadap manusia. Jangan takut dipermalukan. Tuhan akan melindungi kita. Bapak Ibu sekalian. Langkah selanjutnya, yang ketiga adalah kita tidak percaya kepada manusia. Tadi yang sebelumnya kita takut, yang kedua kita percaya. Kita bergantung bahwa orang itu dapat menolong kita. Atau orang-orang yang dianggap berpengaruh dapat menolong kita. Yang dapat menolong kita hanya satu, Tuhan kita, Yesus Kristus. Masalahnya nanti dia akan mengirimkan orang-orang untuk menolong kita. Itu berasal dari atas. Dia akan menugaskan orang-orang untuk
ikut campur dalam persoalan kita dan menolong kita. Tetapi sumbernya hanya satu, Tuhan yang memerintahkan. Bapak-Bapak sekalian, marilah hari-hari ini kita mulai belajar lagi, terus belajar mengenai Allah, mengenai pribadinya, mengenai kuasanya, mulai cara berpikirnya, mengenai perasaannya. Dan pada pagi hari ini, Tuhan sudah mengajarkan kepada kita 3 hal. Tuntunan Allah untuk mampu melalui masalah. Yang pertama, kita datang kepada Tuhan walaupun belum dijawab, tapi kita merasakan damai sejahtera. Yang kedua, kita tidak takut terhadap manusia, kita berani hadapi semuanya dan tidak mengambil keputusan atas dasar takut manusia. Dan yang ketiga, kita tidak bergantung kepada manusia, bergantung kepada Tuhan. Nanti Dia akan mengirimkan orang-orang yang akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati, dan saya berdoa, Bapa di sorga, bagi setiap menonton video ini, kiranya Kau urapi satu persatu, dan biarlah firman Tuhan ini Kau perkaya dalam hati, jiwa, dan pikiran mereka melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka boleh berjalan di dalam tuntunan-Mu untuk menghadapi setiap masalah. Kami tahu setiap masalah bukan berdasarkan apa yang kami pikirkan, tetapi apa yang Kau mau dalam setiap masalah ini. Ajar kami juga untuk mengerti Tuhan. Tetapi di atas semuanya, biarlah kami mencari Engkau. Biarlah kami tidak takut terhadap manusia. Dan biarlah kami tidak menggantungkan penyelesaian masalah ini kepada manusia. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Amin.